sahabat ABN, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Wina Dimi Harja, senang sekali bisa menemani sahabat ABN di ABN Talk Show. Saya izin lepas masker ya, karena kita semua di sini sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Dan tentunya di antara saya dan juga narasumber sudah terdapat plexiglass agar bincang-bincang kita ini lebih aman lagi. Nah, sahabat ABN bersama saya sudah hadir di ABN Talk Show. Ini adalah seorang produk spesialis dari Kamak. Beliau ini adalah Bapak Timothy Wijaya. Kita akan bincang-bincang bagi sahabat ABN yang penasaran gak sih untuk produk yang kita pakai atau yang kita konsumsi itu dinyatakan aman atau diuraikan kandungan-kandungan di dalamnya itu menggunakan alat apa dan prosesnya seperti apa. Langsung saja kita sapa dulu Bapak Timothy Wijaya. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Wina, saya izin buka masker. Nah Pak Tim, tadi saya sempat sounding sama sahabat ABN tentang alat yang bisa menguraikan kandungan di dalam sebuah produk gitu. Itu kalau nggak salah namanya HPTLC Pro, betul ya Pak Tim ya? Betul Mbak Win, iya. Nah, apa itu Pak? Iya Mbak Wina, jadi HPTLC Pro ini adalah pengembangan dari produk HPTLC sebelumnya dari Kamak. Jadi dari singkatannya aja udah kita tahu ya bahwa High Performance Thin Layer Chromatography. Jadi ini kinerja tinggi untuk suatu pemisahan derajat berdasarkan komponen-komponen zat aktifnya. Gitu Mbak Wina. Oh, oke. Nah, itu biasanya nih Pak Tim, itu dipakai di sektor apa saja nih alat dari HPTLC ini? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi HPTLC Pro ini sangat bisa digunakan di segala bidang seperti itu. Mungkin dari farmasi, forensik, makanan, kemudian environment, jadi air, water seperti itu, ataupun juga di bidang seperti industri herbal seperti itu. Oh, jadi banyak sekali ya sebenarnya ya, bisa digunakan di berbagai sektor gitu. Contohnya kalau kita pengen tahu nih kandungan dari zat-zat yang terdapat di dalam obat, misalnya itu juga bisa ya menggunakan ini. Bisa, Mbak Wina, okay. Ya betul sekali bisa. Nah, air juga bisa ya Pak ya? Iya, jadi kandungan bisanya teracunin oleh zat apa gitu bisa. Seperti itu. Oh, oke. Jadi banyak sekali gitu kegunaan dari si alat ini. Nah, untuk tahapan dari penggunaan alat ini seperti apa sih Pak? Tiap tahapan ini kita bisa menggunakan alat-alat dari Kamak. Yang pertama adalah tahap penotolan. Kita mempunyai alat penotolan ini ada 3 macam. Yang pertama adalah nanomat, kemudian linomat, dan ATS4. Dan yang kemudian tahap berikutnya adalah eluasi, kita mempunyai alat namanya adisi 2. Seperti itu. Nah, untuk alat pembacaan dan deteksi ini kita mempunyai alat scanner 4 dan visualizer 2. Seperti itu Pak. Oke, jadi ternyata banyak juga instrumen atau alat-alat tambahan yang digunakan dalam proses analisa menggunakan HPTLC ini ya Pak Tim ya? Betul, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa setelah eluasi kalau itu tidak mencampakkan bercak, kita bisa juga menambahkan suatu alat namanya derivitalisasi. Oh, oke. Gitu. Wah, seru sekali nih nampaknya prosesnya ya. Kapan-kapan saya boleh lihat langsung ya Pak ya, prosesnya ya Pak ya, sepertinya seru sekali. Nah, tapi nih, dalam sebuah alat itu pastinya ada kelebihan dan kekurangannya ya Pak Tim ya? Betul Mbak Wina. Nah, ya. Kalau dari HPTLC Pro ini kelebihannya ini apa saja sih Pak? Mungkin ini ke arah ke kelebihan dan kekurangan analisanya ya Mbak Wina ya. Jadi kalau kelebihannya dari untuk analisa ini adalah bahwa preparasi sampelnya itu adalah tidak rumit seperti itu, singkat. Simpel gitu ya Pak ya? Iya betul. Kemudian kita menggunakan elemen juga sedikit, gitu. Tentunya dari dua kelebihan ini berakibat juga pada biaya yang dibutuhkan untuk preparasi ini juga akan semakin rendah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa dengan analisa ini kita bisa simultan beberapa analisa, jadi beberapa tahap penotolan atau beberapa sampel yang kita analisa bisa berlangsung simultan seperti itu. Untuk alat dari HPTLC ini kira-kira sudah digunakan oleh banyak industri di Indonesia kah Pak Tim? Tentunya iya Mbak Wina.
terutama di balai-balai pemerintahan yang menggunakan regulator ya, seperti Balai POM. Oh iya benar. Ini semua balai POM seluruh Indonesia sudah menggunakan SPTLC secara sistem. Bahkan satu lab bisa menggunakan 2 sistem SPTLC dari Kamag seperti itu. Oh oke. Jadi sekarang hampir semuanya membutuhkan alat HPTLC ini ya, Pak Tim Betul. ya. Karena seperti industri makanan, industri farmasi akan merujuk ke balai POM. Jadi alat-alat yang sudah dipakai balai POM tentunya mereka juga akan diwajibkan untuk menggunakan alat tersebut. Ah oke. Nah Pak Tim, kita kembali dulu ke pertanyaan sebelumnya tadi yang perihal tidak ada kekurangan. Itu apakah itu adalah alat HPTLC jenis yang paling baru ya Pak? Nah, dari SPTLC yang lama pun itu sudah mereduce dari kekurangan dari analognya itu. Oke. Nah, karena Kamag berkomitmen untuk terus mengembangkan produk-produknya dan juga mengembangkan metodenya, sekarang Kamag sudah memproduksi produk SPTLC Pro. Nah ini yang terbaru ya? Betul. Nah kelebihannya tentu lebih apa nih yang Pro ini nih Pak Tim? Kalau sebelumnya SPTLC yang lama, itu tiap tahapan dilakukan secara manual. Artinya untuk menotolkan sampel ke plate, kemudian plate-nya dipindahkan ke eluasi, kemudian plate-nya ditambahkan ke scanner, kemudian plate-nya ditambahkan ke visualizer, itu semuanya manual. Jadi perpindahan plate itu manual. Nah, sekarang SPTLC Pro ini mengembangkan alat yang perpindahan plate antara tahap ke tahap berikutnya secara otomatis. Oh oke. Jadi hanya tinggal mengisi sampel, menotolkan, setelah itu biarkanlah HPTLC yang melakukan sisanya gitu ya Pak Tim? Betul sekali Mbak Wina. Canggih sekali ya berarti ya. Iya, jadi meminimalkan suatu kontaminasi dari manusia ataupun user seperti itu ya, di dalam plate yang ada seperti itu. Pak Tim, kalau sahabat ABN penasaran dan juga tertarik seputar HPTLC ini, kira-kira bisa tanya-tanya atau bisa membeli langsung, mungkin malah kemana nih Pak? Iya Mbak Wina, jadi PT Abanusa adalah satu-satunya agen tunggal di Indonesia untuk produk Kamag. Jadi apabila ada kebutuhan untuk alat-alat Kamag ini, bisa menghubungi PT Abanusa atau bisa mengirimkan email ke alamat di bawah ini. Ada di bawah sini ya, silahkan langsung sahabat ABN ya. Kalau mau tanya-tanya dulu juga itu tidak apa-apa ya Pak ya? Boleh akan Mbak Wina. dilayani ya, pertanyaannya Pasti akan akan dilayani, dijawab Mbak Wina. dengan Betul. lengkap sekali ya. Betul. Nah Pak, kalau untuk after sales-nya sendiri nih, apakah ada after sales service misalnya dan juga garansinya seperti apa nih Pak? Iya, tentunya sebagai agen tunggal kita juga sudah dilengkapi dengan teknisi, kemudian aplikasi support. Ini tentunya yang akan mendukung after sales kita. Jadi untuk garansi untuk alat kita adalah minimal 1 tahun. Kemudian after sales adalah ya kita mempunyai program adalah preventive maintenance. Jadi tiap setahun 2 kali minimal kita akan mendatangin alat kita di tempat user untuk kita maintenance seperti itu. Oh oke, jadi sudah plus maintenance yang 1 tahun 2 kali ya Pak? Betul. Wah luar biasa sekali. Jadi aman sekali sahabat ABN ya, silakan apabila Anda tertarik boleh hubungi email yang tadi sudah kita cantumkan ya. Nah sahabat ABN, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dari ABN Talk Show kita kali ini. Senang sekali saya bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Pak Timothy. Terima kasih Pak Tim atas waktunya. Sama-sama Mbak Wina. Sehat-sehat selalu, semoga kita juga bisa ketemu lagi nih Pak Tim ya. Amin. Oke, sahabat ABN, kalau gitu saya mewakili seluruh kru dari ABN Talk Show. Kita pamit dulu, tapi kita juga nanti akan jumpa lagi di ABN Talk Show selanjutnya. Saya Wina Dini Harja, pamit, stay healthy.